Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali bersama kami untuk berbagi ilmu dan pengetahuan terkait dengan dunia perpetaan. Pada pertemuan kali ini, kami mencoba untuk berbagi bagaimana cara melayout peta sesuai dengan aturan yang ada. Ya, minimal itu ada 9 komponen dasar peta yang harus memenuhi standar minimal, itu ada 9. Yang pertama yaitu judul atau nama peta. Yang kedua adalah skala peta. Yang ketiga arah utara peta atau north arrow. Yang keempat skala bar. Yang kelima keterangan peta atau legenda. Yang keenam sumber. Yang ketujuh sistem koordinat, proyeksi datum zona. Yang kedelapan insert peta, dan yang kesembilan tahun pembuatan peta. Jadi ada 9 ini minimal yang menjadi komponen dasar yang harus ada ketika kita melayout sebuah peta di ArcMap atau ArcGIS. Baik teman-teman, berikut kita langsung praktek di aplikasi ArcGIS atau ArcMap bagaimana kita akan membuat layout sebuah peta secara sederhana tetapi tetap memenuhi standar aturan yang ada. Minimal ada 9 komponen dasar yang harus kita tampilkan atau berikan informasi kepada pengguna atau pembaca sebuah peta. Langkah pertama kita add data, ya, kita masukkan save file atau apa yang akan kita petakan. Kalau di sini saya sudah masukkan ada sungai, ya. Kemudian ada administrasi kecamatan, ya, Kota Jambi, kemudian ada peta Provinsi Jambi, ya. Ini ada citra Provinsi Jambi. Nah, jadi semua SHP atau save file itu kita tampilkan di sini. Ya. Ini sudah tampil semua, ya teman-teman. Jadi saya akan membuat peta Kota Jambi, wilayah administrasi Kota Jambi. Jadi 8 komponen dasar ini kita akan buat satu persatu. Ya. Yang pertama itu adalah judul peta. Jadi kita akan membuat komponen yang pertama itu judul peta. Silakan teman-teman klik insert, kemudian teks. Nah, tapi maaf teman-teman, mohon maaf. Sebelum kita membuat layout peta tadi, ya, kita atur dulu kertas dengan mengklik file, kemudian text and fill setup. Nah, kemudian di sini kita buat ukuran A3, ya, dan orientasinya landscape. Kemudian kita okekan. Setelah itu kita klik view, kemudian klik layout view. Nah, sehingga tampilnya seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan. Maaf. Kita geser ke kanan. Kira-kira sampai segini, ya. Setelah itu baru kita buat kotak, ya, di samping sini. Ini berfungsi untuk layout peta nanti. Informasi yang ada 9 komponen dasar akan kita buat di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah pertama tadi untuk komponen 9 komponen dasar pemetaan tadi. Kita klik insert, kemudian kita klik text, ya. Ini, ya, klik text. Kemudian kita buat judul peta yang akan kita buat, peta wilayah administrasi Kota Jambi. Oke. Kita okekan dulu. Muncul di sini, kemudian kita tarik ke atas. Ya. Kalau teman-teman mau memperbesar huruf, silakan di sini klik 2 kali, kemudian klik change symbol di size, tinggal tambahkan ukurannya. Ya. Kalau mau pilih huruf juga bisa. Misalnya kita mau pilih jenis huruf Arial atau Arial Narrow, itu bisa di sini. Oke. Nah, setelah judul peta tadi, kita akan membuat
Yang kedua adalah skala peta. Klik insert, kemudian pilih skala teks, pilih yang paling atas, kemudian oke kan. Kemudian kita tarik di bawah, posisinya di bawah judul peta. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah arah utara peta atau arah mata angin ya. Klik insert, kemudian klik node arrow. Kita pilih, silakan teman-teman mau pilih yang mana mau dipakai, kita oke kan. Kemudian kita taruh di bawah skala. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah skala bar. Skala bar juga di sini kita klik insert, kemudian klik skala bar, kita pilih yang ini ya, kemudian oke. Kita akan menyesuaikan dengan kotak ya, kita tarik. Oke. Setelah ini yang selanjutnya adalah kita membuat legenda atau keterangan peta ya. Kita klik insert, kemudian klik legenda. Di sini ada beberapa informasi ya di layar ya, di sini ya. Ada sungai, demonstrasi sampai ke citra. Kita akan menampilkan keterangan di legenda itu apa aja gitu. Di sini saya hanya akan menampilkan 3 ya, sungai dan administrasi kecamatan. Kemudian kita next. Kalau mau mengubah ukuran huruf silakan. Kemudian ini mau diganti legenda, mau digantikan dengan keterangan juga bisa. Kita tinggal gantikan. Oke. Kemudian kita next. Finish. Nah, ini sudah. Jadi ini adalah keterangan peta atau legenda ya. Nanti kita bisa mengatur ini mana yang bagian perlu dan mana yang tidak. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke komponen yang ke-6 yaitu sumber peta. Nah di sini saya sudah membuat ya sumber peta itu apa. Jadi saya membuat sumber peta itu ada 2 yang saya ambil. Yang pertama ada rupa provinsi dan peta provinsi Jambi. Kemudian kita atur huruf, ukuran huruf dan jenis huruf. Terlalu besar ini saya akan atur ke 20 atau ke 15 ya, 14 ya. Oke, kita posisikan di sini. Kemudian setelah itu baru kita membuat sistem koordinat, proyeksi, datum, dan zona. Di sini juga saya sudah menuliskan atau membuat untuk sistem koordinat adalah WGS 1984, UTM zona 48S ya. Untuk Jambi ya, kota Jambi itu adalah zona 48S, WGS 1984 UTM. Kemudian proyeksi transfer Mercator, datum, WGS 1984 dan unit meter. Kemudian selanjutnya yang ke-8 insert peta ya. Insert peta itu kita klik insert, kemudian data frame. Yang kotak data new data frame ini kita pindahkan ke sini, posisikan ke situ. Ya, di sini. Kemudian kita klik kanan di layar ya. Di new data frame, kita klik kanan properties. Kemudian kita buat grid. Next. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan peta provinsi Jambi karena yang kita petakan adalah kota Jambi. Kota Jambi itu berada di dalam provinsi Jambi, sehingga untuk data frame atau insert petanya itu kita harus menggunakan minimal
peta Provinsi Jambi, sehingga akan nampak nanti posisi kota Jambi atau lokasi mana yang kita petakan. Kemudian kita akan menampilkan lokasi atau insert peta yang kita buat. Klik Properties, kemudian Extend Indikator, layar yang sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita frame warna merah, oke. Kita okekan, kemudian oke. Nah, maka muncullah kotak warna merah di sini. Disinilah lokasi area yang kita petakan di layar ini. Nah, jadi teman-teman, ini penting karena ini menunjukkan, memperkuat lokasi mana yang sedang kita petakan. Kemudian selanjutnya, setelah insert peta ini, langkah selanjutnya adalah membuat tahun. Nah, membuat tahun kita tinggal insert, kemudian teks, tahun berapa, tahun 2025 ya. Kita ubah ukuran huruf jadi 20, oke. Kita geser ke sini. Nah, peta kita sudah jadi untuk layout petanya, tinggal kita merapikan ya, karena pembuatan peta ini juga salah satunya adalah bagaimana ada seninya sedikit gitu. Ya, ini ada seni sehingga para pengguna atau pembaca itu melihat peta, penyajian peta kita itu lebih menarik bagi mereka ya. Nah, yang pertama kita akan membuat grid di layar, grid sini ya, grid peta dengan cara klik kanan, Properties, kemudian pilih Grid, New Grid, Next, kita next aja dulu, kemudian oke. Nah, kalau dari penampakan ini tentunya sangat rapat ya, jadi mengurangi nilai keindahan atau mengaburkan dari informasi yang seharusnya di dalam ini gitu. Maka kita akan mengatur ulang, klik kanan, Properties, kemudian kita klik sini Properties, kita interval ya, interval ini 30 detik, mungkin terlalu rapat, sehingga kita buat menjadi 120 ya. Oke kan, kita coba apply. Nah, ini sudah agak berubah tapi masih terlalu rapat. Sini kita rubah menjadi 7. Oke, ini sudah lumayan, sudah bisa nampak informasi peta yang ada. Kemudian kita atur ini ya, informasi koordinat, jadi dia harus vertikal. Yang bagian kiri dan kanan ini harus posisinya vertikal sehingga tidak mengganggu ruang yang lain ya. Kita klik left, kemudian right. Oke kan. Nah, maka dia akan berubah sehingga petanya akan menjadi lebih rapi. Selanjutnya kita akan melayout, mengatur supaya tampilan lebih cantik. Jadi setiap ini kita akan buat batas ya dengan cara klik line di sini ya, drawing ya. Ada icon ini, kemudian line, kita buat garis di sini. Nah, kemudian kita selanjutnya legenda kita batasi sini. Kemudian untuk sumber peta kita batasi supaya lebih jelas. Ulang ya. Kemudian mungkin cukup, sudah cukup bagi kita untuk mengatur layout peta ini. Ini sudah memenuhi standar aturan minimal ada 9 komponen dasar dalam layout sebuah informasi peta. Yang pertama ada judul, skala, arah mata angin, kemudian skala bar, legenda, sumber, koordinat sistem projection,
proyeksi datum unit, kemudian insert peta, dan tahun pembuatan peta. Kemudian ini adalah peta wilayah administrasi Kota Jambi yang ada di Provinsi Jambi, dan wilayah yang kita petakan ada di kotak warna merah. Jadi teman-teman, kalau mau membuat lebih menarik lagi, teman-teman juga bisa menambahkan beberapa informasi lagi, misalnya ada jalan, kemudian ada ibu kota kecamatan, dan lain sebagainya, sehingga peta yang kita buat itu akan lebih menarik. Demikian informasi berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dengan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mempermudah pekerjaan teman-teman dalam membuat sebuah peta, terutama bagi pemula ya. Karena ini adalah merupakan dasar bagi kita untuk membuat sebuah peta yang akan dapat menjadi informasi yang berguna bagi pembaca atau pengguna. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.